Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau bawa persembahan setiap kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, kami mau membawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah yang termulia Yesus. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat kami masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan yang terbaik. Haleluya. Pujian ku naikkan, Sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, dan kasih-Mu yang mengalir. Hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau yang selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu, membawa persembahan yang terbaik Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. pujian ku naikkan, sembah Segala puji, segala sembah bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Allah yang mulia.
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku dan kasihmu mengalir memulihkan jiwa setiap kami. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Haleluya, haleluya Yesus. Melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kami undang setiap suatu bangkit berdiri oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darahmu. Haleluya. Oleh kuasa darahmu. Kau yang menebus dosa setiap kami Tuhan. Kasihmu itu yang sanggup memulihkan,
lawat setiap kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dahsyat, nama yang mengalahkan maut. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib di Golgota Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak cukup mulut kami berterima kasih Tuhan, tidak cukup mulut kami bersyukur Tuhan, tidak akan pernah cukup membalas kasih-Mu Tuhan. Tidak akan pernah cukup membalas karya terbesar-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau yang selamatkan hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Dengan penuh kerinduan hampiri tahta kemurahan daripada Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berkata, Tuhan, ini aku siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalaupun ada kekurangan, ada salah, mohon ampun dari Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk mempersembahkan korban-korban rohani kehadirat Tuhan yang Maha Suci. Pakai hamba-hambamu yang melayani musik, pujian, firman Allah, pelayanan perjamuan Tuhan. Tuhan, biar ada urapan Roh Kudus, bahkan pada kami semua. Dan Tuhan yang akan melawat umat-Mu pada hari yang indah ini, di mana kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jumat Agung yang indah sudah terjadi, sudah menjadi pengalaman kami. Hari ini dengan penuh syukur kami akan berbuat bakti kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat Hari Paskah untuk saudara semua. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara senang pagi hari ini? Amin. Haleluya. Amin. Senang besar? Haleluya. Ada ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Yesus mati untuk saudara dan saya. Kita boleh kasih tahu kanan kiri, depan belakang kita. Ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Ayo semuanya. Baik yang di rumah, kita mau beranjak dari tempat duduk kita. Kita mau bilang ke kanan kiri, depan belakang. Ada kuasa dalam darah Yesus. Yes. Ada kuasa dalam darah Yesus. Belum semuanya. Ayo semuanya kita mau bilang, ada kuasa dalam darah Yesus. Tetap saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita serukan dengan iman kita. Amin. Ada kuasa dalam darah. Darah siapa? Haleluya. Mbak Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih lagi ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih semangat lagi, ada kuasa. Ada kuasa, haleluya, dalam darahnya, darah domba Allah. Dia penuh kuasa, haleluya Yesus. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi lebih semangat lagi, Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, ya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak
lebih cepat lagi. Ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Terakhir kali. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Darah anak domba Allah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Hari ini saatnya kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kasih tahu kanan kiri yuk. Yang di rumah kita kasih tahu kanan kiri. Yes. Sebab inilah saatnya kita berkumpul, kita bersatu dari segala suku bangsa. Karena satu, kita mau serukan keselamatan bagi Allah kita. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita gak peduli suku bangsa kita apapun. Yang kita mau kita berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara kita mau menyatakan sebab keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami hanya bagi Engkau Tuhan, anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa. Semua yang kita satu hati, satu suara. Haleluya. Satu suara kita menyatakan semuanya sorak-sorai. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Hanya bagi-Mu Tuhan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Sebab Dia yang layak, Dia sungguh-sungguh yang layak. Terima segala hormat, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Keselamatan bagi Allah, dan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan hanya bagi-Mu anak domba Allah, Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab keselamatan bagi Allah, Dia yang duduk, Dia yang bertahta. Segala pujian hormat bagi siapa? Bagi Ye.
Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita semua dipilih ya. Kita dipilih setiap pribadi. Kita mau berdiri, kita mau tegakkan panji Tuhan. Amin. Lewat setiap aspek hidup kita. Apapun itu, sekolah, pekerjaan, keluarga, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar pujian ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita dipilih dan itu adalah suatu hal yang sungguh-sungguh kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Tetap semangat kita memuji nama Tuhan. Semuanya sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan apa? Dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Membawa kemuliaan hanya baginya. Kita dipilih. Kita dipilih. Amin. Dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi kami. Rindu Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat, haleluya. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Engkau yang layak terima Tuhan, dan pujian kami untuk selama-lamanya. Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yesus, terimalah sembah dan pujian kami. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Satu-satunya juru selamat yang hidup, kalahkan maut. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silahkan duduk semuanya. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, setiap kami dipilih untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan menaikkan pujian. Haleluya Yesus. Sungguh terlalu besar Tuhan
pengorbananmu, terlalu besar karyamu, sehingga hari ini kami boleh ada. Kami boleh katakan kami menang melawan maut, karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Telah kami lihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu, pengorbananmu yang Kau beri, yang Kau lakukan buat setiap kami. Itu sungguh terlalu besar, Yesus. Darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh-sungguh besar anugerah-Mu, sungguh-sungguh mulia karya-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Glory, 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 haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan, hosana bagi karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Itu tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sanggup melawat setiap kami. Darah-Mu yang sanggup membasuh setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang sanggup menyucikan setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan duduk diam. Kami mau buka hati kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu disampaikan. Kami percaya Tuhan telah urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai beliau dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan siap kami di balik salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat duduk semuanya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ya, pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala untuk sharing firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul, beribadah di tempat ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat berita sebulan terakhir, ada dua hal yang menarik perhatian. Tentunya yang pertama tetap COVID, Omikron. Yang kedua adalah perang Rusia-Ukraina. Ya. Bagi yang senior-senior, kalau masalah perang itu kadang senang ngikutin. Nggak tahu kalau yang generasi sekarang ya. Zaman-zaman dulu itu kok ngeliat perang itu rasanya kok seru gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat perang di Rusia dan Ukraina ya saudara ya. Si Ukraina ini sempat pede juga, dia katanya di backup oleh NATO sama Amerika. Tapi setelah sebulan diserang oleh Rusia, ternyata NATO sama Amerika nggak muncul-muncul. Backupnya nggak keluar-keluar. Ya, merasa kuat karena ada backup. Bapak Ibu, kita pun memiliki backup. Kita ini di backup oleh seseorang, oleh kuasa yang maha tinggi. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri, kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13, ini ayat sudah hafal di luar kepala. Kita baca dengan suara keras, tanyakan iman kita di dalam Tuhan. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 13, 2, 3. Segala perkara, sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Segala perkara. Segala perkara artinya adalah semua perkara. Entah itu perkara baik, perkara buruk, setengah baik, setengah buruk. Semuanya dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu, kekuatan kepada kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kadang kita merasa kita enggak kuat. Betul? Kita merasa aku enggak mampu Tuhan. Katanya segala perkara dapat kutanggung Bapak, tapi kok sekarang ini aku enggak kuat, aku enggak mampu. Kenapa? Kata kuncinya dalam ayat ini adalah di dalam Dia. Pertanyaannya bagi kita adalah Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah kita masih ada di dalam Tuhan masa-masa sekarang ini? Loh Stephen, aku kan tiap hari berdoa, tiap hari aku saat teduh, tiap minggu aku datang ke gereja, aku merenungkan firman Tuhan. Berarti aku di dalam Tuhan. Yang dimaksud di dalam Tuhan bukan hanya kebiasaan kita, tapi terutama di dalam Tuhan itu adalah pikiran kita Bapak Ibu. Kenapa pikiran kita? Karena iblis itu suka mengganggu pikiran kita. Senjata utama iblis itu adalah memutarbalikkan firman yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita lihat cara kerja iblis, modusnya adalah dia memakai firman Tuhan tapi diputarbalikkan. Ketika dia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis ini memakai apa? Firman Tuhan. Bukankah semua pohon, semua buah yang ada di dalam
taman ini boleh kamu makan? Diputar balik. Ya. Ketika dia menggoda Yesus setelah berpuasa, dia memakai firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. Diputar balikkan supaya sehingga firman itu seolah-olah, oh iya, ternyata seperti ini. Ternyata enggak benar. Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, pikiran ini mengganggu kita. Pikiran ini menuduh kita. Kamu enggak layak loh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kamu enggak layak loh nanti terima perjamuan suci. Kamu enggak layak meminta kepada Tuhan, siapa kamu ini? Pernah seperti itu timbul dalam pikiran kita? Wah, aku enggak layak terima berkat Tuhan, pantas hidupku seperti ini. Karena apa yang aku kerjakan dahulu, aku latar belakangku seperti ini. Orang tuaku seperti ini, papaku seperti ini, mamaku seperti ini. Aku layak, aku pantas hidupku jadi seperti sekarang ini. Pikiran kita sudah tidak di dalam Tuhan. Pikiran kita sudah ada di dalam cengkraman iblis. Sehingga ketika itu terjadi, tidak semua perkara dapat kita tanggung. Karena pikiran kita tidak di dalam Tuhan. Dan ini yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita hari-hari ini. Karena hanya di dalam lindungan Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan, iblis tidak bisa menyentuh kita. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dilepaskan dari jerat, dari penyakit, mendapatkan perlindungan terhadap peperangan dan penyakit. Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 91. Dengan catatan, janji Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini termasuk syarat dan ketentuan berlaku. Dengan catatan kita aman dalam lindungan Tuhan, dengan catatan di dalam Tuhan. Aman dalam pelindungan Tuhan, orang-orang yang berharap kepadanya di dalam perlindungan Tuhan, bukan di luar. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Dekat di dalam kepada siapa hatinya melekat, firman Tuhan berkata. Kalau pikiran kita selama ini menuduh kita, terkadang pikiran kita ini enggak sejalan dengan firman Tuhan, itu berarti kita sudah mundur. Tanpa kita sadari, iblis ini berusaha menarik kita keluar dari dalam hadirat Tuhan. Iblis berusaha menarik kita supaya kita tidak ada di dalam jangkauan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, awas, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dia berkeliling mencari mangsa yang bisa ditelannya. Yang di rumah tidak terjadi kesalahan pada gambar Anda. Saya masih ada di sini, makanya sekali-sekali datang ke gereja, kita beribadah bersama-sama. Ya, ini segera akan menjadi endemi. Kalau Anda bisa datang ke mall, mari kita datang juga beribadah di tempat Tuhan. Ya, tidak terjadi kesalahan tadi beberapa detik. Ya, kami merindukan Bapak Ibu Saudara untuk datang bersama-sama minggu ini merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Nah Bapak Ibu, awas kalau kita tidak di dalam lindungan Tuhan, kita tidak di dalam pagar Tuhan, iblis siap menerkam kita. Dia mengaum-ngaum. Jadi kita harus tetap menjaga pikiran kita ada di dalam Tuhan. Dengan apa? Tentunya dengan firman Tuhan. Dengan pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang sedap didengar atau apapun itu ya, ada dalam firman Tuhan semua. Iblis itu sukanya menyerang pikiran kita. Peperangan yang terjadi, yang paling besar terjadi itu adalah dalam pikiran kita. Terutama iblis itu senang kalau kita berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, atau ketika hawa nafsu itu kita lampiaskan, entah itu dalam marah,
dalam perkara ngomel. Suka itu iblis. Kesempatan nih, umpanku habis ini dimakan. Ya. Kamu tadi pagi habis berdosa, kamu nggak akan dapat berkat hari ini. Tuhan nggak akan menyertai kamu. Tuhan nggak seneng sama kamu, karena kamu sudah berdosa. Dan itu akan dipakai lagi besok, dipakai lagi sama si iblis. Lusa dipakai lagi sama iblis. Kamu anaknya siapa? Latar belakangmu apa? Kondisi sosial ekonomimu ini apa? Sehingga kamu mau datang ke hadirat Tuhan. Itu yang akan ditanamkan oleh iblis dalam pikiran kita. Supaya kita menjauh, supaya kita tidak melihat satu hal yang terbesar dalam kehidupan kita. Yaitu kasih Yesus dalam kehidupan kita. Tidak tahukah Bapak Ibu, Saudara semuanya, bahwa semuanya itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, artinya semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan iblis kepada kita, itu sudah selesai di dalam darah Yesus. Jadi kalau Yesus sendiri berkata, sudah selesai, kenapa kita yang terus merongrong pikiran kita bahwa itu belum selesai? Tuhan berkata, Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya adalah kita juga mengasihi Dia dalam pikiran kita. Tapi masalahnya pikiran kita sering menuduh bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak mau menerima kita. Sehingga bagaimana bisa Tuhan bekerja jauh lebih dalam ketika kita sendiri menuduh Tuhan tidak mengasihi kita. Karena itu mari kita fokus satu aja, kasih Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan, pada Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bahwa itu sudah memampukan kita menghadapi semua. Itu sudah melayakkan kita datang ke hadirat Tuhan. Itu sudah melayakkan kita untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu sudah melayakkan kita untuk berhubungan intim, erat, akrab dengan Bapa di surga. Jadi, jangan beri kesempatan iblis untuk masuk dalam pikiran kita. Mungkin kadang ada pikiran kita, oh ya kenapa kok transaksiku gagal? Kenapa kok aku tidak bisa masuk ke customer ini? Kenapa presentasiku gagal hari ini? Terus ada suatu pikiran atau kata hati, kata nurani, ya karena kamu tidak berdoa tadi. Oh iya, benar aku enggak berdoa tadi. Yaudah, segera selesaikan. Tuhan ampuni, saya tidak berdoa, tidak berserah kepadamu, tapi hari ini, dan untuk selanjutnya, mulai detik ini dan selanjutnya sepanjang hari ini, saya mau berjalan bersama dengan engkau. Tanamkan firman dalam pikiran kita. Kalau enggak, iblis akan memakai kesempatan itu untuk terus menuduh kita sepanjang hari. Terus dan terus dan terus. Karena itu Ibrani berkata dalam Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Berarti ada yang takut-takut. Menghampiri tahta kasih karunia. Penuh keberanian. Kalau kita merasa tertuduh, kalau kita tertuduh oleh pikiran kita nggak akan berani datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena berani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian. Yang penting wani. Bonek kan. Salam satu nyali, wani. Ya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lah kenapa kita nggak pernah dapat pertolongan tepat pada waktunya? Kenapa kita tidak mendapatkan rahmat? Karena kita tidak berani datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan.
Tuhan itu tahu kondisi kita. Tuhan itu tahu dosa-dosa kita yang terkecil yang kita sembunyikan dari orang lain. Tuhan enggak terkejut. Tuhan tahu tiap detail hidup kita. Dia pencipta, dia Tuhan. Tapi dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti menunggu kita datang mengaku, Tuhan aku salah. Tuhan aku berdosa, ampuni Tuhan. Tuhan gak pernah capek menunggu kita untuk kembali kepadanya. Seperti perumpamaan anak yang hilang, dikatakan bapak itu menunggu di depan pintu. Untuk menantikan anak bungsunya datang. Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita datang kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan melihat yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu senantiasa melihat sesuatu itu untuk kebaikan manusia. Ya, kita coba buka di dalam Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, apa itu? Katakan Bapak Ibu di situ. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang dikatakan di situ oleh firman Tuhan? Tidak baik. Artinya Tuhan tahu apa yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan yang baik, dan baik saja dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya yang kudus. Jadi mari siang hari ini, pagi hari ini, kita mau datang dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan yang kudus. Saya mau kasih contoh mengenai seorang yang sangat besar. Bahkan dalam perjanjian baru pun dia disebut. Contohnya adalah Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19, Bapak Ibu nanti baca di rumah. Ya, ayat 1 sampai 18. Elia ini baru saja menghabisi, mencincang ratusan nabi-nabi Baal ya. Tetapi setelah itu dia merasa ketakutan. Dia duduk di bawah pohon arar atau apa itu ya. Kemudian dia meratapi dirinya sendiri. Ketika Tuhan menyuruh dia ke Gunung Horeb, Tuhan tanya, ngapain kamu di sini Elia? Ya, Elia berkata, aku ini sudah segiat-giatnya bekerja untukmu Tuhan. Tapi bangsa Israel ini, mereka enggak mau menyembah engkau, mereka juga bahkan membunuh nabi-nabimu. Sekarang mereka, padahal yang ingin membunuh Elia siapa? Isabel dan Ahab. Ya, bukan bangsa Israel, cuma satu orang si Isabel. Tapi dia membiarkan pikirannya, ketakutannya menguasai dia sehingga seolah-olah musuhnya adalah bangsa Israel. Dan mereka sekarang ingin membunuhku. Beberapa kali Tuhan bertanya, Elia menjawab yang sama. Padahal di dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan dia bertemu dengan abdi dari Ahab yang bernama Obadja. Dan Obadja berkata, bahwa dia menyembunyikan 100 orang nabi. Itu jelas-jelas dikatakan 100 orang nabi. Sedangkan di sini kita lihat si Elia berkata, aku sekarang seorang diri. Loh, yang 100 gak dihitung sama Elia. Aku bekerja segiat-giatnya loh Tuhan. Enggak Obadja. Obadja ini meresikokan dirinya dengan menyembunyikan 100 nabi. Kalau Ahab Isabel tahu, mati si Obadja ini. Ketika kita masih makan pikiran-pikiran yang buruk, semuanya akan tambah jadi buruk. Semuanya akan jadi enggak karuan. Seolah-olah semuanya itu bertentangan dengan kita. Ini bahaya. Banyak apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Kalau kita kasih makan pikiran-pikiran yang buruk ini, kita bisa hilang harapan. Kalau hilang harapan,
sepersekian detik, sepersekian menit, kita bisa melakukan hal-hal yang nekat. Kan itu jangan kasih pikiran-pikiran buruk ini makanan. Jangan ditanggepin. Berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kenapa pikiranku seperti ini. Aku gak ingin punya pikiran seperti ini. Karena aku tahu aku ini berharga. Kalau kita gak berharga, Yesus gak datang bagi kita. Mengorbankan dirinya. Habis loh darahnya di atas kayu salib. Habis. Buat siapa? Buat saudara, buat saya. Habis. Benar-benar habis. Ketika ditusuk tombak yang ada keluar cuma air. Lalu kenapa kita masih bisa berpikir kita nggak layak, kita nggak dikasih. Tuhan Yesus sudah habis-habisan di atas kayu salib. Demi kita. Jadi jangan biarkan pikiran ini membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi mari kita setiap hari, setiap jam, setiap saat, setiap waktu, kita mau dekat kepada Tuhan. Dekat senantiasa kepada Tuhan. Lalu terus apakah dengan begitu? Kan Tuhan menunggu kita, Tuhan senantiasa setia. Dia nggak pernah lelah menanti kita. Dia akan menerima kita apa adanya dengan segala keburukan kita, dengan segala dosa kita. Terus apakah berarti kita boleh berbuat dosa terus menerus? Jangan, katakan dalam Alkitab, jangan sesat. Kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Tuhan dan Mammon. Kita harus memiliki mental anak raja. Kita ini anak raja. Kita bukan berasal dari dunia, kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Ya, kok Erik pernah berkhotbah di sini. Kita memiliki hikmat yang berbeda dari dunia ini. Kita harus memiliki mental sebagai mental anak raja. Artinya apa? Kita akan jijik melihat sesuatu yang kotor. Kita akan nggak akan bermain dengan hal-hal yang kotor. Anak presiden, pernah lihat anak presiden sedang dugem? Ya, terus mabuk-mabukan, terus tidur di got gitu. Pernah lihat? Tidak ada. Kita adalah anak raja, kita harus memiliki mental anak raja. Artinya bahwa kita harus melihat dosa itu sebagai sebuah kejijikan, sebuah kenajisan, sebuah kekotoran. Kedudukan kita tinggi sebagai anak raja. Jangan jatuhkan kedudukan kita, jangan turunkan kedudukan kita hanya demi bermain-main dengan dosa. Ketika kita bermain-main dengan dosa, siapa yang senang? Iblis. Siapa yang sedih? Yesus. Apakah kita mau membuat Yesus sedih setiap hari? Apakah kita mau mendukai Roh Kudus setiap saat? Pilihan itu ada di tangan saudara semuanya. Tapi yang pasti saat ini, Tuhan ingin kita kembali. Mungkin secara jasmani kita, badaniah kita ada di sini. Tapi mungkin pikiran kita kadang di tempat yang lain. Mungkin kita berpikir tentang sesuatu, tentang hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Mungkin tentang keuangan kita nggak bisa jaga keuangan. Mungkin tentang pasangan kita yang entah di mana, atau yang belum dapat pasangan, ataupun yang sekarang ada masalah keluarga, atau tentang kecanduan-kecanduan yang membuat kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Tuhan ingin diselesaikan. Di hadapan Tuhan, di hadapan perjamuan suci, Tuhan ingin kita selesaikan semuanya. Selesai, seperti Yesus katakan. Jangan bawa itu lagi sebagai beban dalam kehidupan kita. Jangan bawa lagi pikiran-pikiran. Kenapa kadang orang merasa capek, lelah seharian? Karena banyak pikiran. Terutama pikiran-pikiran jelek. Dan ini berlaku terus sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang masa. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbobot berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu cukup, sudah di situ. Nextnya, tahap selanjutnya adalah memikul kuk. Tapi undangan untuk datang kepada Yesus terbuka. Seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi mereka yang berbeban berat. Jadi kalau Bapak Ibu, hari-hari ini kita dituduh oleh pikiran kita dituduh oleh
perasaan kita. Lawan. Jangan biarkan itu memakan kehidupan kita. Jangan biarkan itu menjauhkan diri kita dari Tuhan. Karena Tuhan itu ingin kita dekat kepadanya. Tuhan ingin kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika kita nanti angkat cawan, angkat roti, jangan merasa enggak layak. Tapi juga jangan merasa terlalu pede di hadapan Tuhan. Ya. Hanya ucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan dari hati. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu yang terbaik. Tidak baik seorang diri saja. Artinya Tuhan tahu yang baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bila kita mau renungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Semua. Penyakitkah? Merasa ketidaklayakan kita, dosa-dosa kita. Tuhan sudah selesaikan. Amin. Amin. Katakan itu pada masalahmu. Katakan itu pada pikiranmu. Katakan itu pada masa depan kita. Masa lalu kita hanya masa lalu. Kita nggak bisa merubah masa lalu. Kita bisa menentukan masa depan kita ketika kita berjalan bersama-sama Tuhan. Di dalam Tuhan, masa depan yang gemilang itu ada di tangan kita. Haleluya. Tanyakan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Yang Tuhan inginkan adalah ucapan syukur kita. Yang Tuhan inginkan pagi hari ini adalah pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Tinggalkan segala pikiran kita, tinggalkan segala masalah kita, angkat hati kita kepada Tuhan, angkat pujian kita kepada Tuhan, sembah kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan.
karena dia sangat baik, dia terlampau baik dalam kehidupan kita. Kita tidak sanggup membalas kasih-Nya. Balas dengan ucapan syukur, balas dengan pujian nyanyian di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini? Oh, haleluya. Haleluya. Ku balas Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Selain puji dan sembah, jemaat nyanyikan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan? Dengan apakah dapat ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sudah selesaikan semua. Haleluya. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah kami Tuhan? Mimbar saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dengan penuh syukur. Haleluya.
Tuhan, terima kasih karena kasih Bapa yang besar. Diutusnya putranya yang tunggal, itulah Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi manusia dan taat sampai kepada maut, sampai mati di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu menyelamatkan kami. Sudah selesai karya keselamatan. Sekarang tinggal kami harus menyelesaikan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Sampai kami masuk gereja yang sempurna. Sampai kami bertemu dengan Yesus Kristus, pengantin laki-laki, juru selamat kehidupan kami semua. Sampai kami menikmati keselamatan yang kekal. Tuhan, tolong dalam perjuangan kami. Biarlah setiap kami berjuang dan percaya di dalam Yesus kami dapat menanggung semua beban hidup. Di dalam Yesus kami bisa menyelesaikan perjalanan pelayanan kami sampai selesai. Terima kasih karena Yesus memberi Roh Kudus, Roh penolong, Roh kekuatan, Roh hikmat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sadarlah kami, sesungguhnya kami berharga di hadapan hadirat-Mu. Ada roh Allah di dalam kami, ada kodrat ilahi di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kami siap untuk melayani Tuhan dan kerja Tuhan. Haleluya, sebab kami sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kami, dengan perbuatan kami, dengan pelayanan kami, dengan tutur kata kami. Kami mau mempermuliakan Tuhan dan memberkati sesama kami. Kami mau hidup berdampak Kristiani, berdampak karya Kristus bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjadi orang-orang Kristen yang gagah perkasa, yang kuat, yang tidak pernah kalah, tidak pernah kecewa dan putus asa. Kami percaya dalam keadaan apapun Tuhan ada bersama kami. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Stephen Kurniawan yang sudah melayani kami dengan firman Allah. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi untuk memberkati pekerjaan Tuhan di mana saya Tuhan percayakan hamba-Mu melayani. Berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya Tuhan. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah hadir Tuhan pilih, Tuhan lawat, Tuhan berkati kami semua. Tiba saatnya kami berdoa, biarlah Tuhan kami semua penuh ucapan syukur dengan karya Yesus yang sudah selesai. Dan saat ini saatnya indah, ada perjamuan Tuhan yang akan kami ambil bersama-sama. Kami mau bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Sucikan layakan kami Tuhan, supaya benar-benar kami berlayak dan menerima berkat-berkat Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Kami siap untuk menerimanya, hamba siap melayaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya selama. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan.
biarlah satu ikrar baru lagi. Tuhan, aku mau meninggikan Yesus dalam hidup kita. Sebab dialah yang terutama. Dialah juru selamat, dialah Bapa pemelihara, dia pemimpin kepada hidup. Dia gembala yang baik. Dia pembaptis Roh Kudus. Dia segala-galanya untuk saudara saya dan tidak ada yang lain. Cintailah Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Layani dialah dengan segiat-giatnya, dengan sepenuh tenaga, sepenuh hikmat surgawi yang ada pada saudara. Biarlah Yesus dipermuliakan lewat perjalanan hidup saudara dan saya. Hari ini hari yang indah. Seluruh dunia memperingati hari kematian Yesus. Tidakkah kita harus sungguh-sungguh mengucap syukur hari ini? Kesempatan kita ingat lagi Yesus yang mati di kayu salib karena cintanya untuk saudara dan saya. Dengar firman Allah sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia membagi-bagikannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang tidak layak, Engkau yang melayakkan kami. Kami yang banyak dosa dan kesalahan. Engkau yang mengampuni kami dan menyuci bersihkan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi gereja yang kudus. Gereja yang cemerlang. Gereja yang tidak bercacat dan celah. Angkat cawan tinggi, penuh ucapan syukur. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan daripada roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian aku, kematian Yesus sampai Yesus datang kembali. Ini tugas kita. Beritakan ada kabar baik, ada keselamatan dalam Yesus yang mati dan bangkit. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Mari beri sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita lakukan pujian ini. Amin. Puji Tuhan. Kasih
selama hidup kami, selama perjalanan perjuangan hidup kami mau tetap setia, mengiring melayani Tuhan, berbuat bakti, menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mempersembahkan korban persembahan kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami mau mendengar anak cucu kami memuji-muji Tuhan. Semuanya kami serahkan kepadamu, kami buat dengan kasih kami untuk mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari beri aplaus dulu untuk anak cucu kita. Lalu Philip akan solo sendiri. Selamat siang. Selamat siang, Opa Oma. Hari ini kami mau nyanyi Tuhan Yesus setia. Kau bawa apa ini? Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Ngerti bahasa
badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sudah? Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan setia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, membuat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah kami pada Jumat Agung ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan sudah membayar lunas dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darah Tuhan yang tercurah bagi kami begitu mahal, begitu bermanfaat dalam hidup kami, menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya kami bukan milik dunia ini lagi, karena Tuhan sudah membeli dan membayar kami dengan darah Tuhan Yesus yang begitu mahal, yang dikorbankan bagi kami. Dan kami percaya kami hidup oleh karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami terlebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami, buat keselamatan yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau berdoa, kami mau menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal di negeri ini Tuhan.
di Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan yang sementara berkuasa saat ini memerintah di bangsa kami, baik Presiden, Wakil Presiden, Jokowi dan Ma'ruf Amin, bahkan Kabinet Indonesia Maju, bahkan pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerah pun. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pemerintahan yang ada di negara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga Pulau Rote dan Miangas. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami. Teristimewa Tuhan, beri mereka roh yang takut akan Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini ke depan semakin hari semakin baik. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan beri kedamaian, ketenteraman di dalam bangsa kami. Segala perusuh, segala niat-niat jahat orang yang menghancurkan bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala niat-niat jahat yang merusak bangsa dan negara kami ini, Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya Tuhan sudah hancurkan semuanya. Dan kami berdoa meminta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan anugerahkan damai sejahtera sukacita di dalam bangsa kami. Sehingga Tuhan tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi kerusuhan di mana-mana di dalam bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di negeri kami ini, dari daerah-daerah, dari pulau-pulau yang ada terpencil di negeri kami. Sehingga Tuhan hanya damai sejahtera, hanya sukacita yang dari Tuhan yang menguasai bangsa kami ini. Sehingga kami boleh tinggal aman, tentram di dalam bangsa ini. Kami boleh bebas beribadah, kami boleh bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, yang dipuji dan dipermuliakan di dalam bangsa ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang sementara Tuhan melangsungkan Jumat Agung, bahkan Minggu di mana Tuhan nanti bangkit. Kami boleh merayakan kemenangan sukacita di mana Tuhan Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkati akan gereja-gereja Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin di dalam gereja ini Tuhan, baik sinode maupun gembala-gembala sideng yang sementara Tuhan mereka merayakan Jumat Agung bahkan Paskah nanti. Dan biarlah semuanya boleh berjalan Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada hal-hal yang kami tidak inginkan terjadi di dalam perayaan Jumat Agung bahkan Paskah ke depan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Teristimewa Tuhan, banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Karena kami percaya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya di muka bumi ini, dan Tuhan Yesus saja yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memberkati pelayanan di tempat ini. Hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan, Bu Pendeta Hilda Rawis, Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai dengan luar biasa hamba-Mu, bahkan seluruh pengerja di tempat ini. Segala program-program ke depan yang disusun untuk memajukan pelayanan di tempat ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan sehingga pelayanan di tempat ini tidak mengalami kendala-kendala yang berarti, tetapi kami percaya mengalami terobosan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Bahkan juga berkat-berkat Tuhan dari utara, timur, barat, selatan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat berlimpah-limpah di dalam pelayanan, di dalam gereja di tempat ini, sehingga gereja ini semakin diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, kami juga percaya dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan di dalam seluruh hidup mereka. Kami percaya
Tuhan, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka tabur itu tidak sia-sia. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga Tuhan, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi, mencintai jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan pelayanan di tempat ini. Dan biarlah semuanya Bapa di atas segalanya, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami sebentar, baik pulang ke rumah kami masing-masing, baik jauh dan dekat, berjalan kaki, berkendaraan pun, Tuhan menyertai kami. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami percaya kami pulang juga kami membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan, khususnya berkat rohani. Iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami terus maju. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati usaha, memberkati keluarga, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang dilakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.